alihi wasallam. Nah, sekarang ibahah ya. Apa ibahah itu? Fahiya idnu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar kan nikahi wal ba'i wa nahwihima. Ibahah itu apa? Idnu syar'i. Nah, tadi itu kan kita membahas hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan secara garis besar terbagi dua tuh, terbagi tiga ya. Tolab, ibahah dan wadho. Kenapa ibahah ini kok dipisahkan? Padahal dia termasuk hukum taklifi. Nah, jawabannya ada di dalam cara mentaksim kemarin. Karena di dalam mentaksim itu dia jenisnya harus sama. Sedangkan ibahah itu jenisnya sudah beda tuh dengan yang lain. Karena yang lain itu tolab. Sedangkan ibahah bukan tolab. Itu kehati-hatian para ulama di dalam mentaksim seperti itu. Apa ya? Ya udahlah, nggak usah itu mah, ada aja. Jadi kenapa itu dibedakan? Karena memang jenisnya berbeda. Nah, sekarang hukum wadh, hukmul wad'i wa ammal wad'u lahuma fa huwa ibaratun an nasbi syari'i amaratan ala hukmin min tilkal ahkamil khamsah. Adapun wadh, jadi wad'un lahuma itu kan lengkapnya ya. Wadh atas apa? Atas tolab dan ibahah. Itu adalah ibarat dari nasbi syari, menentukannya syari amaratan tanda-tanda ala hukmin atas hukum min tilkal ahkamil khamsah dari hukum yang 5 ini. Nah, tadi akhirnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enaknya itu kan kita langsung dikasyaf tuh. Cuman karena memang Allah tidak memilih itu. Karena kalau seperti itu, kita jadi nggak butuh sama Rasul kan. Sayyidina Ali tuh pernah ditanya, kemarin perasaan udah saya katakan kan, sekali ditanya, apakah engkau itu mengetahui Allah dari Muhammad atau Muhammad mengetahui atau engkau mengetahui Muhammad dari Allah? Itu yang bilang nggak tahu siapa, tuh kan nggak sopan banget ya. Maksudnya memang begitu. Jadi apakah engkau mengetahui Allah itu dari Nabi Muhammad SAW atau engkau mengetahui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dari Allah? Kata Sayyidina Ali, kalau saya tahu Muhammad sebagai Nabi itu dari Allah, saya nggak butuh Muhammad. Iya kan? Ya berarti saya sudah kasyaf dong, udah. Bukan siapa sudah. Kalau saya tahu Allah dari Muhammad, berarti saya lebih percaya kepada Muhammad daripada kepada Allah. Taklid kan berarti kalau itu dalam bahasa kita. Jadi bagaimana? Araftu Rabbi bi Rabbi wa jaa Muhammadun bima arada Rabbi. Aku tahu kepada Allah ya dari Allah. Dengan apa? Dengan akal. Dengan alat yang Allah berikan. Dan datanglah Nabi Muhammad SAW membawa apa-apa yang diinginkan dalam yang diperintahkan oleh Allah. Nah, karena memang nggak ada kita tuh, akhirnya kita kan semua butuh tuh sama Rasulullah. Dan masalahnya Rasulullah itu tatkala membicarakan tentang syariat, yang ada permasalahannya itu dengan kita apa? Jalur transmisinya. Karena kita itu sudah berapa tahun tuh? 1400 tahun lebih ya. Yang masalah itu jalur transmisinya. Saya tuh kadang-kadang kalau baca hadis suka heran. Rasulullah itu kok kalau berbicara kok sepenggal-sepenggal ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masa ngomong satu majelis cuma segitu doang? Paham maksudnya? Kok nggak ada hadis itu kalau omongan saya dari kemarin di transkrip itu mungkin 2 jilid kan? Kalau di transkrip itu, dan itu nyambung terus kan? Nah, itu permasalahan. Apakah Rasulullah itu nggak pernah gitu berbicara satu gitu ya? Yang mana perkataannya itu nyambung yang panjang. Nah, itu permasalahannya bukan nggak pernah, tidak ditransmisikan. Ditransmisikannya sepenggal-sepenggal gitu. Ya itu memang sudah permasalahan dari awal sudah begitu. Nggak ada recording kan? Kalau ada recording udah selesai. Kita tiap dars itu udah nyetel apa?
Rasulullah aja udah kita belajar langsung kan. Wah, nggak bisa. Hadis pun nggak ada kan, sholat terus nggak ada juga. Rukunnya apa? Memang yang sampai kepada kita transmisinya ini yang bermasalah. Dalam pengertian bermasalah itu untuk apa? Untuk memastikan hukum ini di sisi Allah. Itu yang bermasalahnya. Bukan untuk mencari hukum. Kenapa? Karena hukum itu cukup ghalabatu dzan. Nggak harus yakin. Nggak harus ma'rifah di dalam perkara yang zonni. Nah, akhirnya disitulah terjadi khilaf. Yang namanya perkataan sepotong dipenggal, kemudian disimpan, nanti dikumpulin sama ulama anu, itu kan pasti ada yang kontradiktif kan, satu dengan yang lain tuh, ada yang kontradiksi, zohiron, secara zohir. Nah, para ulama lah ini yang pinter. Kita itu kan kadang-kadang di nahunya aja udah gagal kan, di nahunya udah gagal, di balaghahnya udah gagal, wah gimana mau masuk ke mana? Nah, akhirnya pilihan kita itu hanya taklid saja di dalam perkara furu'. Di dalam perkara usul nggak boleh taklid. Taklid minimal dosa nanti. Nah, akhirnya ini kan pikirannya mujtahid nih. Untuk mengetahui hukum itu di sisi Allah, kita perlu kepada alamat. Apakah alamat-alamat ini sudah diberitahukan? Dikasih tahu nggak alamat-alamatnya? Dikasih tahu, makanya ada. Ini pun termasuk khitabullah juga, Mama. Makanya disebutkan di sini ibaratun annas bisyari amarotan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan, menisbahkan alamat atas hukum-hukum yang tadi. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sekarang nih, saat ini coba. Saat ini nih. Apa? Sholat duha. Masih ada kan? Masih. Nanti tuh jam berapa? Jam 12 sebelum zawal. Ada nggak perintah tuh sholat duha? Nggak ada. Sekarang ada perintah sodakoh nggak? Ada. Ada perintah sunnah mutlak nggak? Ada. Ada perintah taklim. Itu ada. Terus itu. Makanya satu waktu itu bukan hanya satu perintah. Makanya saya itu punya kaidah begini, seseorang itu tatkala dia sedang mengerjakan satu sunnah, dia sedang meninggalkan sunnah yang lain. Iya kan? Makanya kerja di sunnah itu bangga amat, yang kamu tinggalkan itu lebih banyak daripada yang kamu kerjakan itu. Kenapa kita itu selalu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena memang tidak ada perkara, gimana ya maksudnya? Karena kemuliaan Rasul itu masih mungkin bertambah. Karena sama saja dengan kita pada hakikatnya itu. Tatkala Rasulullah SAW mengerjakan A, maka beliau sedang meninggalkan yang lain. Dan tatkala Rasulullah SAW wafat, kita sholawati begitu. Itu nanti di dalam permasalahan begini, apakah sholawat kita kepada Rasulullah SAW itu bermanfaat bagi diri beliau? Bermanfaat nggak? Bermanfaat kan? Cuman nggak boleh diitikodi kan? Sul adab itu. Saya mau ngasih pahala sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak boleh itu. Karena kembalinya kepada kita begitu. Itu di dalam apa? Di dalam realitanya. Realitanya sholawat kita itu bermanfaat. Itu realitanya mau nggak mau. Makanya ada perkataan kan, satu-satunya amal yang meskipun ada riya, ada apapun itu pasti diterima oleh Allah kan? Apa itu? Kenapa? Ikraman dari Rasulullah SAW, takriman pada beliau. Yang diterima itu sholawat kitanya, bukan pahalanya. Pahalanya belum tentu. Jadi kalau ada sombong tetap aja nggak diterima. Pahalanya nggak ada. Ya Allah, semoga engkau mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Kira-kira aja begitu. Iya, saya tambah rahmat. Mana pahala saya? Nggak ada, kamu sombong. Tetap sombong itu nanti menggugurkan pahalanya. Sholawatnya diterima. Ria itu menggugurkan sholawat. Nah mungkin ini mah pikiran saya. Karena itulah ada syafaat. Karena kita nggak ada pahala. Karena setiap sholawatan itu ria. Karena sholawatannya suaranya bagus. Pakai speaker kan.
amplopnya tebal. Waduh, enak. Salawat terus. Itu nama kemuliaan bagi Rasulullah itu. Nama kira-kiranya itu alamatnya, pahalanya nggak ada. Tapi karena Rasulullah itu selalu memberikan lebih baik daripada apa yang kita berikan, nanti syafaat. Jadi jalurnya bukan jalur pahala, jalur syafaat. Maka sholawatlah meskipun engkau ria. Meskipun nanti nggak ada pahalanya, insya Allah dapat syafaatnya. Itu mah nggak tahu, pikiran saya kayak gitu. Mungkin. Mungkin. Kemudian, nah itu ada apa? Ada amaroh. Bagi hukumnya 5. Maka terhadap hukum wajib ada amarohnya, terhadap hukum sunnah ada amarohnya, terhadap hukum mubah ada amarohnya, terhadap hukum makruh dan haram pun ada amarohnya. Nah, amaroh ini, wadho ini, secara garis besar ada 3. 1 sabab, 2 syarat, 3 mani'. Sabab adalah perkara yang lazim dari ada di sini udah. Fasababu may yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu lidatih kazawali syamsi li wujubi zuhri mathalan. Apa yang lazim dari adanya ada dan dari tiadanya tiada. Jadi kalau sesuatu ini sabab bagi salah satu hukum dari 5 ini, maka bagaimana cara kita mengidentifikasinya itu? Coba tanyakan. Apabila sesuatu ini ada, apakah hukumnya ada? Kalau hukumnya ada, tanya langsung. Apakah apabila sesuatu ini tidak ada, hukumnya tidak ada? Apabila dua-duanya berlaku, maka dia adalah sebab. Nah, maka kalau misalkan kita melihat contohnya itu kan seperti zawal bagi sholat zuhur. Kenapa zawal bagi wajibnya sholat zuhur itu dia menjadi sabab? Karena apabila ada zawal berarti ada sholat zuhur, kalau nggak ada zawal berarti nggak ada sholat zuhur. Berarti boleh nggak kita tidur hari Jumat jam 12 kurang seperempat sebelum azan sholat Jumat? Sebelum azan Jumat boleh nggak kita tidur tuh? Boleh nggak? Boleh. Syekh Nawawi yang bilang itu di syarah Kasyifatu saja. Makanya semua orang awam jangan dikasih tahu. Jam 12 pada tidur mereka itu. Kenapa? Karena pola pikirnya seperti ini. Tidak ada taklif, nggak ada sebab. Nah, kamu belum menyempatkan, kan belum diperintah kok. belum disuruh. Makanya manintazoro sholah fahuwa fis sholah. Yang nungguin sholat itu dia udah ada di dalam pahala sholat tuh. Udah bagus itu. Tadi jam 11 nungguin di mana? Di masjid. Emang udah perintahnya? Belum. Itu pahalanya apa? Pahala sholat itu. Karena boleh aja jam 12 kurang 10 aduh ngantuk. Tidur. Tidur. Dosa nggak tuh? Nggak dosa. Nggak dosa. Kalau beneran tidur. Pas Allahu Akbar bangun. Tidur kan ini. Ini kan tidur nih. Itu mah dosa. Kena takut ini. Tidur subuh tidur jam berapa? Jam 4 kurang seperempat. Para ulama dulu itu mereka kan banyak tuh yang sholat subuh dengan wudhu isya kan, banyak itu. Saya termasuk salah satunya. Karena sholat isyanya jam 4 kurang seperempat. Bedanya itu aja, sama. Wudhu isya daripada sholat subuh sama. Cuman kalau ulama dulu sholat isyanya awal waktu tuh. Saya sholat isyanya jam 4 kurang seperempat. Subuhnya jam 4 lewat 5. Masya Allah. Itu kan ada kan begitu. Mana yang afdol tuh? Sholat awal waktu apa akhir waktu? Bu Hanifah begitu kan? Akhir waktu itu hukumnya wajib. Wajib tuh, bagus mah. Dipalsik. Kok gitu? Masya Allah. Ya alhamdulillah. Itu makanya susahnya ngaji fikih tanpa waro kan begitu. Ya. Ngaji fikih tanpa waro. Akhirnya sehari sholat cuma 3 kali kan? Cuma 3 kali sholat. Tidur jam 4 ya,
sholat isya ya, sholat isya. Nanti tidur jam berapa? Jam setengah 4 habis nonton Liga Champion kan? Bangun jam 8 kan, gak usah fauron. Gak usah fauron. Setengah 12 tidur lagi. Bangun jam 4. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, beres. Satu waktu tuh. Ngaji fikih tanpa waro itu celaka tuh. Hatinya keras nanti. Kita lagi ngaji apa sih ini? Paham ya? Nah itu. Ya. Seperti apa? Zawal kepada sholat zuhur. Syarat. Ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun lidzatih katamamil hauli li wujubiz zakati. Apa yang lazim dari tiadanya itu tiada, dan tidak lazim dari adanya itu ada, dan tidak karena zatnya. Dimaksud karena zatnya itu kan nanti intinya ada di ini, ada di wajibnya zuhur tuh. Kadang-kadang tidak adanya wajib zuhur itu bukan karena tidak adanya sebab, begitu. Kadang-kadang memang karena tidak adanya syarat. Syaratnya tidak terpenuhi. Syarat wajibnya. Seperti apa kalau ke dalam sholat zuhur itu? Syarat wajibnya itu. Kan, toharo itu syarat sah. Masa masuk waktu sholat zuhur, kenapa kamu nggak sholat? Belum wudhu. Enggak itu. Wajibnya udah kena tuh. Itu syarat sah. Ya kan usaha Islam sebetulnya. Itu syarat sah juga Islam tuh. Kan kafir mukallafun kan? Bil furu'. Apa? Balilnya itu. Balil. Atau syarat sahnya itu apa? Syarat wajib. Nah, kalian udah balik mukallaf kan? Mukallaf itu. Taklif. Bebas dari haid. Betul, bisa itu bebas dari haid. Haidnya jadi mania. Ya kan? Bebas dari haidnya jadi syarat. Bisa itu. Nah, ini jadi kadang-kadang ini kan sebetulnya bukan kepada, coba lihat ya. Karena ini ta'aluk kepada setiap mukallaf. Ini hukumnya tidak umum sebetulnya. Makanya hukum yang kena sama kita belum tentu kena sama orang lain, kan begitu. Ya. Tatkala nih, ini misalkan ada 10 afrod mukallaf nih di alam dunia itu. Tatkala datang waktu Ramadan, kena kepada seluruh mukallaf. Belum tentu kan? Karena memang perintahnya itu kepada kita masing-masing sebetulnya. Makanya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kepada komunal itu. Fardu kifayah itu dari satu apa namanya? Komunitas. Perbuatan itu harus timbul dari satu komunitas, terserah dari siapa. Makanya perbuatannya harus ada fil kharij, yang ngerjainnya terserah mau siapa itu. Kalau fardu ain, perbuatannya ini dia matlub. Harus ada fil kharij dan harus keluar dari setiap individu yang memang terkena oleh taklif itu. Itu bedanya fardu kifayah dengan fardu ain. Makanya kita itu harus berterima kasih kepada ahlul kalam itu. Kenapa? Karena tanpa mereka kita berdosa kan. Siapa ahlul kalamnya di sini kan begitu. Bukan saya. Kita harus berterima kasih pada orang-orang yang memang apa? Punya ilmu kalam. Saya belum. Terus saya Mustafa kan? Nah, beliau datang jauh-jauh dari Mesir, kasihan orang Mesir. Jadi dosa. Jadi dosa. Kita jadi selamat itu. Susah cari itu kayak beliau tuh. Susah. Ini tadi saya baru sadar kalian itu kan muridnya Syekh Mustafa kan. Langsung mual saya nih. Bukan sembarangan orang-orang yang saya ajar ini. Ini kalau kita ada jodoh lagi, saya bakal lebih serius lagi daripada ini. Gitu. Menurut saya bingung. Ini saya nggak tahu ya. Ini apa? Mustaminya itu levelnya segimana sih? Makanya testing the water dulu. Ya, kemarin mau nyiapin modul juga, apa yang mau disiapin saya nggak tahu kan. Kita belum kenal gitu. Kalau sekarang udah ada bayangan. Alhamdulillah.
Nah itulah, udah nggak usah disebutin lah, rahasia. Makom kalian di hati saya itu rahasia. Syarat tuh, mayalzamu min adamil ada, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adaman. Jadi yang jelas dari syarat ini, apabila dia tidak ada, maka wajibnya tidak ada. Ya. Kemudian nanti apa? Sunnahnya tidak ada tolab sunnahnya, tidak ada tolab makruhnya, tidak ada tolab haramnya. Yang jelas itu, apabila syarat ini tidak ada. Jadi syarat itu apa? Yang lazim dari tiadanya tiada. Dari adanya apakah lazim ada? Tidak. Kenapa kita harus mengetahui hal ini? Nanti akan ditanya. Misalkan ya, sekarang itu kan nanti mani tuh. Ya terusin dulu ke mani nih. Mani itu apa? Ma yalzamu min wujudihil adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wa la adamun lidzatihi kal haidi li wujubis shalah. Sudah jelas itu kan ya? Mani. Kalau ada berarti menunjukkan kepada tidak ada. Nah, kalau nanti misalkan kita itu datang waktu zawal nih, zawal. Apakah kita terkena oleh kewajiban sholat zuhur? Masing-masing dari kita nih, kena nggak? Kena. Kenapa? Sebabnya ada, syaratnya ada, maninya nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ada nggak tolak wajib sholat zuhur? Belum. Kalau udah selesai kodok semua kan, kalau nggak ada yang dikodok, berarti nggak ada tuh perintah sholat. Bebas kita, bebas dari perintah wajib. Nah, kenapa bebas? Karena tidak ada sebab. Kamu tiba-tiba sholat zuhur. Oh, ngapain sholat zuhur? Aku ngapain sholat zuhur? Ya sholat aja. Bisa kayak gitu tuh? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sebabnya. Nanti kalau yang haid datang zawal tuh, ada nggak wajib sholat zuhur? Nggak ada. Kenapa? Namanya. Kalau sekarang yang haid ada nggak? Ada sebab atau karena ada mania? Ada di dalam syarah tuh kalau mau dipanjangin itu. Jadi gimana ya? Gimana ya? Nah, kan gini nih. Orang yang haid datang bulan Ramadan, ada nggak tolab puasa? Nggak ada kan? Tolab sholat? Nggak ada. Sholatnya dikodok nggak? Tahunya dikodok? Kenapa? Ada tolab baru. Katanya sih kan begitu. Adanya tolab. Kalau tolab baru terus kenapa disebut kodok? Kalau tolab baru. Itu salah satu permasalahan fikih. Permasalahan fikih itu dia enak kalau kita itu dari awal paham pola pikirnya dari tolak, dari sini. Jadi kita tahu. Kalau nggak ada pola pikirnya, khilaful ulama ini kita bingung juga, ini ngomongin apa sih? Ya kayak gini kok diomongin. So dari awal kita itu taatnya sama Imam Syafi'i bukan sama Allah kan? Repot. Makanya Imam Syafi'i bilang, aduh yang lain enggak, kita intikol. Makanya nggak boleh kan kayak gitu. Ya, kenapa nggak boleh tuh? Sedikit-sedikit intikol itu kan baru boleh apabila ada perkara tuh, ada uzur lah katakan begitu. Kalau dikit-dikit intikol kan nggak bisa. Ya intikol sih boleh, ya nggak boleh kan talfik ya. Talfik. Yang enak intikol tuh setahun tuh, setahun Syafi'i, setahun Hambali, setahun Hanafi, setahun lagi Mu'tazilah. Kacau. Nah, sekarang hukum adik. Udah kira-kira hukum syar'i itu kalian lebih paham. Cuma insya Allah udah ada perspektif baru kan. Tatkala kita apa? Belajar fikih itu, ada perspektif baru. Adul hukmul adli wa ammal hukmul adli fa huwa ibaratun an itsbatir rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman bi wasitati takarrur ma sihhati takhalluf wa adami ta'thirin wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar al-battah. Kemudian apa? Ibarat dari menetapkan. Nah, lihat ini bahasanya. Itsbatur rabti
baina amrin wa amrin. Berarti ada dua perkara kan yang berbeda nih. Kita menetapkan adanya apa? Hubungan. Baik ada atau tidak adanya hubungan. Apa ada jalannya itu? Takarrur. Masihati takhalluf. Nanti karena dia itu dari takarrur, maka dia bisa takhalluf. Dan harus diingat, ini tidak ada taksir tuh. Tidak ada taksir. Jadi, tatkala kita masuk kepada hukum adi, pada akhirnya ini hanya tarotub. Urutan kejadian saja sebetulnya. Minum Panadol menyembuhkan sakit dalam pengertian setelah minum Panadol sakit hilang. Bukan berarti Panadol ini jadi asar bagi hilangnya sakit. Siapa tuh mu'dim yang menghilangkan sakit ini? Allah. Jangan sampai jawab Panadol. Yang merofakkan khobar. Kok mubtada? Ya sebelumnya ada mubtada. Tarotub tuh. Begitu kita melihat. Itu semua hukum adi seperti itu. Semua hukum adi, termasuk fisika, biologi, semua itu. Salafi, Wahabi sekarang itu mereka pola pikirnya itu sudah lebih rusak daripada Mu'tazilah. Nanti kan kita ada madhab perbuatan hayawan apa? Ikhtiari kan? Af'al hayawan. Dengan kita apa yang merofakkan khobar itu mubtada. Salah Allah. Allah. Perbedaannya cuma dalam perbuatan kita aja. Itu doang berbeda, semuanya sama. Yang menghilangkan sakit Allah. Yang apa namanya? Yang menyampaikan kita dari titik A ke titik B Allah. Itu kan nanti ada begini. Kalau kita berjalan 10 km per jam, kemudian kita berjalan selama 1 jam, berarti kita akan menempuh jarak berapa kilo? 10 kilo kan? Ya 10 km per jam. Kita jalan 1 jam, berarti 10 kilo. Kita naik mobil 60 km per jam. Kita berjalan, kita butuh sampai ke jarak 600 km. Berarti berapa jam kita butuhnya itu? 10 jam. Nah, kita bakal heran nggak kalau misalkan kita itu mau ke Surabaya dari sini yang mana jaraknya itu kurang lebih katakan 10 jam. Baru 2 jam udah nyampe. Heran nggak kita? Kenapa? Mahjub. Terhijab dari Allah itu. Karena kita udah punya hitungan-hitungan sendiri nih. Ini ke Surabaya berarti 10 jam. Itu secara tidak sadar kita sudah menduakan Allah. Secara tidak sadar. Makanya kita itu kalau dengar kisah para wali aneh nggak? Walinya sendiri nggak aneh. Walinya sendiri nggak aneh karena mereka mah nggak pernah hitung-hitungan kayak gitu. Saya mau ke Surabaya, ya udah berangkat ke Surabaya, nggak ada hitungan 10 jam. Baru naik mobil udah nyampe. Ada nggak kayak gitu? Ada tuh. Tuh bedanya. Makanya kita tuh suka bilang itu kharikun lil. Buat wali nggak ada adat. Buat wali nggak ada. Karena adat itu pada akhirnya konseptual. Konsep pikiran kita. Adat itu. Ya konsep. Karena kita itu lihat adanya tarotub. Ya. Halo? Benar nggak? Ya benar lah. Karena kita lihat adanya tarotub. Aulia Allah itu nggak melihat tarotub. Mereka itu ada yang namanya wali itu kan apa? Abna'u waqti. Mereka itu anak-anak waktunya. Kudur terus. Makanya kalau mau ke Surabaya nggak mikirin 10 jam lah. Surabaya udah Surabaya aja. Kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 15 jam udah macet. Kadang-kadang baru mau aja udah nyampe begitu. Dan mereka nggak merasa apa? Aneh karena mereka selalu hudur.
Itu penjelasannya ada di Jauharut Tauhid. Nah, itu. Nah, jadi semua perkara-perkara yang kita tahu ada apa? Robtun ya, ada hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Dan kita tahu hubungan isbat atau nafinya ini lewat tikror, lewat kejadian berulang-ulang. Maka kita sebut itu adalah hukum adi. Nanti kan termasuk hukum adi itu apa yang hukum-hukum seperti nahwu seperti itu kan itu hukum adi juga kan maksudnya. Wa aqsamu arba'atun. Apa sekarang ini? Hukum adi ya masih. Pembagian hukum adi itu ada 4. Rabtu wujudin bi wujudin, wa rabtu adamin bi adamin, wa rabtu wujudin bi adamin, wa rabtu adamin bi wujudin. Wujud dengan wujud seperti wujudnya apa? Syabah itu apa? Kenyang ya, dengan adanya makan. Kemudian tidak ada dengan tidak ada seperti hubungan tidak adanya kenyang dengan tidak adanya makan. Hubungan apa? Ada dengan tidak ada seperti adanya lapar dengan tidak adanya makan. Kemudian tidak ada dengan ada seperti tidak adanya lapar dengan adanya makan. Kan itu bisa dilihat tarotub saja udah. Kita lihat apanya? Tarotubnya saja. Kejadian berulang-ulangnya saja. Nah, nanti ya ada yang disebut apa ya? Kalau mantik jadi orang muslim benar tuh susah loh. Jadi orang muslim benar tuh susah. Terlalu terhakikat sengsara. Jadi yang kasihan kan gitu. Soleh udah, wali belum. Soleh udah, wali belum, itu yang kasihan tuh. Gimana ya? Jadi mukmin itu. Jadi mukmin itu kita harus bisa membedakan wilayah batin dan wilayah zahir. Wilayah hukum akli dengan wilayah hukum syar'i dengan wilayah hukum adi itu harus betul-betul dibedakan wilayahnya itu. Salah satu pelajaran yang paling berharga itu seperti apa? Pasti hanya karena ada janji Allah saja. Mau kemana? Bukan saja sih kalau janji Allah ya. Itu janji Allah kok saja. Ini ada Abu Sufyan. Baru pulang dagang kan? Ketahuan sama Rasulullah berangkat 300 orang tuh mau begal. Begal yang halal itu. Begal yang halal. Mau begal. Ketahuan sama Abu Sufyan. Ke pinggir kan lewat laut terus. Biar nggak kejar kan. Sambil ngutus orang tuh ke Mekah. Biar kasih tahu. Turunlah 1000 orang dari Mekah mau perang. Nah akhirnya ada di dalam satu keadaan Rasulullah itu ke Abu Sufyan jaraknya sama. Ke tentara Mekah jaraknya sama. Dikasih pilihan sama Allah, manapun yang kamu kejar akan menang. Ya, maka Rasulullah tawakal. Itu tawakal atau bukan itu? Kan Rasulullah nanya sama sahabat itu. Sahabat, ada janji dari Allah, manapun yang kita pilih, Allah akan memberikan kemenangan. Kita pilih yang mana? Kira-kira sahabat pilihnya yang mana? Abu Sufyan. Anak itu gampang, duitnya banyak. Itu udah dari pikiran sahabat, udah dari dulu itu. Ya. Nah, Abu Sufyan aja ya Rasulullah. Rasulullah nanya lagi. Abu Sufyan apa pasukan Mekah? Abu Sufyan ya Rasulullah. Kali lagi saya tanya nih. Gimana sih? Ini kalau Abu ya kayaknya kayak gini nih. Pokoknya ya gampang. Ini udah ada jaminan nih. Udah ada jaminan menang, kok mau yang gampang? Sekali lagi saya tanya, mau Abu Sufyan mau Mekah? Siapa sih Ibnu Umar itu udah melihat Rasulullah itu udah kayak agak kesel gitu. Takut Rasulullah marah. Langsung dipegang kakinya itu, ya Rasulullah, kemanapun engkau mau, pasti kami akan ikuti. Engkau mau Abu Sufyan, kami ikut. Engkau mau pasukan Mekah, kami tidak akan seperti orang-orangnya Musa yang mengatakan silahkan kau berperang dengan Tuhanmu. Kami pun ikut. Kata Sayyidina Umar itu. Kata Rasulullah, kemana? Diam semua. Mekah ya? Siap ya Rasulullah. Angkat udah, Badar tuh.
Ya. Cuman kan coba lihat, apakah kita sekarang boleh kayak gitu? Kita boleh kayak gitu? Gak boleh, kenapa? Gak ada jaminannya. Orang tuh sekarang kalau udah ngerti hakikat seolah-olah dapat jaminan. Beda. Paham gak? Kamu tahu hakikat gak yang menyembuhkan itu Allah? Iya. Yang ngasih sembuh itu Allah. Kamu sakit, wirid saja, zikir. Kenapa? Karena obat nggak ngasih sembuh. Itu cuman kamu pun nggak dapat jaminan juga, wirid sembuh. Adatnya itu obat. Adatnya itu obat. Kamu mau ujian besok, wirid aja, Allah. Kenapa? Yang ngasih ilmu itu Allah. Belajar itu nggak ngasih efek, bener nggak itu? Bener. Yang ngasih ilmu itu siapa? Allah. Makanya saya mau Allah. Biar dikasih, bukan itu adatnya. Adatnya belajar. Kecuali kalau udah dapat jaminan, yang menjaminnya harus maksum. Yang menjaminnya harus maksum. Kalau yang menjaminnya nggak maksum, repot. Kalian ya udah mulai ya tolong. Ya tolong ke siapa ya akhirnya itu. Saya bingung sekali tuh orang-orang kok soleh sedikit udah bisa menjamin kan? Saya jamin, jangan jamin nggak ada. Yang menjaminnya harus masuk. Masya Allah. Nah itu. Makanya jadi orang muslim yang benar tuh susah. Karena dia harus menjamu dua nana itu. Dua-duanya itu. Apa bahasa bainahuma barzakhun lah ya bagian. Gak boleh campur. Hakikat ya hakikat, syariat ya syariat. Makanya waktu perang Uhud kan gak ada jaminan tuh. Ada jaminan menang waktu perang Uhud? Gak ada. Rasulullah langsung, kamu di sini awas turun ya. Apa? Pasukan kan? Pasukan panah kan? Kamu di sini. Oh itu ngasih dulu instruksinya lama tuh Rasulullah itu. Udah itu baru perang. Bener menang sampai yang pasukan panah itu apa? Turun. Balik nyerang kan? Lain lagi. Waktu Honda, gali dulu apa? Gali dulu parit. Itu. Nah kita harus belajar itu. Ya, sekarang itu kita susahnya begitu orang muslim itu. Tatkala belajar hakikat, udah. Semuanya ditinggalin udah. Jadi semuanya berhakikat. Semuanya berhakikat itu ya hakikat. Pengetahuan kita atas realita yang ada. Kalau kita nggak tahu hakikat, ditakutkan kafir. Kalau kita nggak tahu hakikat, kalau kita nggak tahu syariat, dikhawatirkan sengsara. Jadi banyak orang mukmin itu kafir enggak, cuman sengsara. Kenapa? Ya adatnya begitu. Adatnya begitu. Saya masih banyak tuh. Kalau mau begini nanti, ya. Kalau mau adat yang aneh-aneh pun nanti adatnya harus benar. Harus adat aneh. Aufak itu, nah ilmu wifik itu adat juga. Itu adatnya aulia tuh. Salahnya sekarang kita jadi walinya belum, ngaji wifiknya udah. Kena nggak adatnya tuh? Nggak kena. Jadi sebelum bikin wifiknya jadi apa dulu? Jadi wali dulu. Tatkala jadi wali udah nggak pengen kaya, dibuang wifiknya. Jadi tetap nggak jadi. Buku wifik tetap jadi buku wifik aja. Wa amal hukmul akli, nah sudah. Intinya dari kitab ini adalah hukum aklinya. Wa amal hukmul akli wa huwa itsbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wadi'in. Coba lihat, isbatu amrin au nafyuhu itu. Apakah kita yang isbat atau bukan?
Bukan sebetulnya. Sebetulnya itu kita idrok subut. Hakimnya itu siapa? Bukan. Hakimnya itu kita. Bukan Allah, wadi'nya. Kalau gini, kalau hukum akli itu nggak ada wadi'. Hukum akli itu. Coba lihat, antara hukum syar'i dengan hukum adi ada persamaan nggak? Ada. Di mana persamaannya? Wadi'nya Allah. Mau tuh dua-duanya itu. Cuman yang satu diketahuinya dengan tikror tuh. Yang satu diketahuinya dengan syariat, majazan Rasulullah SAW. Yang majazan lagi para ulama. Paham ya? Tapi kan tetap ini secara aklan mungkin kan? Apakah wajib, subutnya wajib terhadap sholat itu wajib aklan? Sholat zuhur hukumnya apa? Wajib. Apakah subutnya wajib syar'i terhadap sholat zuhur itu wajib aklan? Enggak kan? Mungkin aklan. Itu kan nggak izah, bukan benar wajib. Apa perbedaan antara hukum akli dengan yang dua ini? Ini nggak ada wadi'nya. Hukum akli itu tidak ada wadi, makanya bahasanya fahuwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufi min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Ayo, saya tanya nih. Siapa yang menetapkan wajib terhadap sholat zuhur? Allah. Yang menetapkan menyembuhkan sakit terhadap panadol? Allah. Ya, kalaupun kita mau mengatakan begitu, itu agak mu'tazilah sedikit sebetulnya. Yang menetapkan bahwa hadis butuh muhdis siapa? Nah, nggak ada yang menetapkan. Itulah yang disebut realita tanpa wujud. Itu realita bukan tuh? Realita. Jadi kan begini kalau kita kira-kirakan ya. Hal itu tatkala kita berpikir tanpa selain Allah itu udah azali sudah. Azali itu kan tidak ada selain Allah. Kemudian Allah bikin satu makhluk. Namanya apa? Ya mau sebut Nur Muhammad boleh, mau sebut Qalamiyah boleh, mau sebut Lauh Mahfudiyah boleh. Terserah, pokoknya itu makhluk pertama. Tatkala bikin makhluk, ada nggak di situ hadis butuh muhdis? Ada nggak? Nggak ada. Yang mewujud ya Allah dengan itu yang mewujud itu. Paham? Nih, azali yang mewujud Allah. Allah bikin makhluk yang mewujud berapa? Dua. Satu Allah, dua makhluk itu. Ustaz kan lama wujuda illallah. Kadeuy orang kadeuy. Orang kan gaji kalam yuk. Karena zikir lama wujuda illallah. Lama wujuda illallah enggak nanti lagi tuh. Berarti ada dua kan? Ada Allah, ada makhluk yang ini, ada dua tuh. Mana hadis butuh muhdis? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Karena yang ada cuma dua itu. Berarti hukum-hukum akli ini tidak dijadikan oleh Allah. Cuman tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, akal jadi tahu. Kalau ini hadis, maka butuh muhdis. Kok bisa? Karena kalau ini hadis tanpa muhdis, tarjih ghair murajjih. Kok bisa tahu kita itu? Itu hebatnya akal tuh. Paham? Halo? Paham apa bingung nih? Paham kan? Bingung? Itu dialektika kita. Sekarang begini, azalian. Apakah hadis butuh muhdis itu subut? Azali. Kalau nggak subut, berarti pernah nggak ada. Kalau pernah nggak ada, kemudian ada, berarti bijalil jail, biwadi'il wadi'. Nah, bingung nggak? Bingung.
Aduh, saya tanya begini nih. Adanya kita azali, hukumnya apa? Adanya kita azali, mustahil. Tidak adanya kita azali, wajib kan? Kalau tidak adanya kita azali itu wajib, berarti tidak adanya kita azali subut atau nafi? Tidak adanya kita azali subut. Paham? Nih, nafi subut itu begini. Ada nafi mahmul pada maudu, itu nanti qadiyah salibah, qadiyah hamliyah salibah. Itu salbul mahmul atas maudu. Ada nafi seluruh qadiyah. Qadiyah ini manfiun dalam realita. Istri saya kedua, paham nggak tuh? Paham nggak? Paham. Qadiyah hamliyah atau mujabah atau salibah? Mujabah. Subut nggak qadiyah itu fil kharij? Nggak subut. Kalian aja yang nggak tahu. Fil kharij itu manfi. Karena kalau fil kharij dia subut, ada berarti. Paham? Kalau kalian punya i'tiqad itu manfi fil kharij, tapi fil kharij itu subut, kalian jahlun. Berarti saya main cantik. Paham itu? Paham ya? Nah sekarang saya tidak punya istri kedua. Berarti istri kedua bagi saya subut atau nafi dalam qadiyah itu. Saya tidak memiliki istri kedua. Nafi kan pada qadiyah itu. Qadiyah itu yang manfi itu di dalam realita subut atau nafi? Subut. Karena kalau itu nafi berarti istri kedua saya ada. Paham? Nah, sekarang kita lihat nih, adanya kita azali. Itu qadiyahnya salibah atau mujabah? Mujabah kan? Hukumnya apa? Mustahil. Kalau mustahil dalam realita bisa subut nggak? Nggak bisa. Berarti adanya kita azali, realita nggak bisa subut. Tidak adanya kita azali. Tidak adanya kita azali. Wajib. Wajib kan? Berarti tidak adanya kita azali subut nggak? Subut. Azalian. Paham? Nah, saya jadi mau ngejelasin apa tadi? Lupa. Cuman itu paham itu? Ya. Berarti tidak adanya kita azali yang subut itu, yang musbitnya siapa? Nggak ada. Itu akal kita bisa membaca seperti itu. Itu luar biasanya akal tuh. Nggak ada musbit. Tapi kita bisa tahu. Paham? Makanya ini ada perkara. Perkara apa? Perkara yang tidak ada didahului oleh ada. Ya? Ada yang tidak adanya didahului oleh ada yang adanya didahului oleh tiada. Kan begitu. Ada perkara itu yang apa ya? Yang tiada bentar. Tahu nggak perbedaan antara qadim dan azali itu? Apa? Qadim itu apa? Maujud yang la awala lahu. Kalau azali ma la awala lahu. Berarti kalau qadim syaratnya harus maujud. Kalau azali nggak harus maujud. Tidak adanya kita azali itu kan subut tuh. Qadim atau azali? Azali. Tidak adanya kita azali itu mustahil, itu azali. Nah, kok kita bisa ngerti? Itu hebatnya apa? Dan akal tahu itu bukan bijak lil jahil. Karena kalau bijak lil jahil berarti itu maujud. Kalau maujud berarti ada yang qadim selain Allah. Apa? Tidak adanya kita azali. Masa tidak adanya kita azali maujud? Enggak, subut. Paham gak nih? Nah, biar kan? Nah, itu biar kita tahu dulu tuh qadiyah tuh. Makanya kan kita masuk ke dalam hukum akli. Hukum akli itu kan nanti 3. Wajib, mustahil,
jaiz. Yang wajib mustahil jaiz. Ini kaunuhu wajiban, kaunuhu jaizan, kaunuhu mustahilan, laisa bija'ilil ja'il, laisa biwada'il wadi'. Nah, itu udah begitu adanya. Dan luar biasanya kita bisa tahu. Itu luar biasa apa? Akal. Makanya disebut ala ilmu nurun, jadi jelas. Yang tadinya enggak jelas. Hey, kita masuk sekarang, enggak apa? Pembagiannya ada berapa? 3, 1 wajib, 2 mustahil, 3 jawaz, jaiz. Langsung saja kalau wajib, Bu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu imma daruratan katahayyuzil jirmi wa imma nazaran kawujubil qidami li maulana jalla wa azza. Saya minta istirahat dulu 5 menit ya. Boleh ya? 5 menit istirahat. Tolong ke aing era. Allahu a'lam. 5 menit. Ini soalnya dari kemarin belum dibuka-buka nih. Saya buka. Wajib. Ma la yutasawwaru fil aqli adam. Oke. Wajib ini dia itu kita katakanlah ya, kategori untuk apa atau sifat untuk apa? Wajib itu untuk nisbah, untuk qadiyah. Kalau dia bukan nisbah, bisakah dihukumi wajib, mustahil atau jaiz? Nggak bisa kan? Jadi setiap nisbah itu dia tidak akan keluar dari salah satu dari 3 ini. Setiap nisbah itu wajib, mustahil, jaiz. Dan luar biasanya semua perkara itu bisa kita nisbahkan. Bisa nggak? Langit itu pink. Bisa nggak kita menisbahkan seperti itu? Bisa. Kalau bisa, berarti pasti ada hukumnya. Salah satu di antara 3 ini. Wajib, mustahil, jaiz. Apa langit pink itu hukumnya? Jaiz. Malaikat itu laki-laki. Malaikat itu laki-laki. Jaiz. Aklan. Aklan. Malaikat itu perempuan. Jaiz. Malaikat itu tahayyuz. Nah, baru masalah nih. Kalau malaikat itu takrifnya dia jismun, berarti wajib. Seperti tahayyuz bagi jirim. Tuh. Tahayyuz bagi jirim hukumnya apa? Wajib. Awas nih. Kalian lebih baik belajar ini 3 bulan sampai betul-betul paham. Jangan sampai salah mengkategorikan. Salah satu ciri kegagalan akal di dalam memahami ilmu kalam, salah mengkategorikan. Kenapa? Karena sedari awal nggak hati-hati dalam berpikir. Menghukumi tanpa tasawur tuh. Halo? Kita tidak menghukumi wuku dan la wuku di sini. Kita menghukumi apakah ini wajib, mustahil atau jaiz. Apabila dia wajib, pasti wuku. Apabila dia mustahil, nggak terjadi tuh. Realita nggak bakalan ada. Kalau mungkin nanti masalah benar atau enggaknya, atau terjadi atau tidaknya, kita butuh dalil yang lain. Paham? Nah, ini bisa masuk ke semua nih. Sholat subuh haram. Sholat subuh haram. Jaiz. Kok ekstrim, udah jangan banyak ngomong, jaiz sudah. Sudah tidak ada. Jaiz. Nanti kalau kita memasukkan syariat jadi wajib, surga langgeng itu ada tuh jadi wajib. Makanya disebut nanti wajib arodi. Wajib bukan wajib syari cuma 5. Itu pun yang apanya? Yang taklifinya, yang wadinya 3. Bukan wajib syari itu. Itu wajib arodi, yang wajibnya karena ada sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lainnya? Syara. Ya. Awas nih, ini nggak boleh
nggak boleh salah kalau di sini. Jadi kalau misalkan ini susah, mending kita 3 bulan ngaji ini aja udah wajib mustahil jaiz. Karena memang intinya di sini. Ini selesai, kamu paham betul wajib mustahil jaiz dan kenapa sesuatu ini bisa disebut wajib, kenapa sesuatu ini bisa disebut mustahil, kenapa sesuatu ini bisa disebut jaiz, kamu paham itu, kesananya mah gampang. Tinggal dengerin ulama aja. Maksudnya tinggal ngaji kitab aja udah, kesananya mudah. Gitu. Nah, kita aja jam wajib mala yutasawwaru fil akli adamu. Mustahil mala yutasawwaru fil akli wujudu. Mungkin ma yutasawwaru fil akli. Gimana kita menerjemahkannya itu? Yang wajib misalkan. Menerjemahkannya bagaimana? Perkara yang tidak terbayangkan kan? Emangnya Allah terbayangkan? Allah terbayangkan nggak? Berarti masa mustahil? Halo? Makanya bukan begitu cara memahaminya. Perkara yang tidak terbayangkan. Apakah Allah terbayangkan? Tidak. Berarti Allah mustahil keluar dari agama udah itu. Gak boleh, bukan tidak terbayangkan. Makanya saya bilang kemarin yang namanya tasawur itu apa? Idrok. Yang tidak teridrok adanya tuh. Tidak terbayangkan. Tasawur di sini dalam pengertian tidak teridrok. Perkara yang tidak teridrok tidak adanya. Apa maksudnya? Tidak teridrok tidak adanya itu. Tidak bisa ditasdik tiadanya itu. Tiadanya tidak bisa ditasdik, itu maksudnya. Jadi kalau kita mau paraphrasing itu apa? Mencari kalimat yang baru untuk menyampaikan yang ingin dimaksud. Wajib itu perkara yang mana tidak adanya perkara itu tidak bisa ditasdik oleh akal. Tidak bisa ditasdik oleh akal, tapi bukan oleh hati. Kalau hati mah bisa aja. Kayak orang ateis tuh. Allah ada bagi mereka orang ateis tuh. Subut nggak fil kharij? Keyakinan orang ateis. Tuhan ada itu. Nggak subut kan? Berarti mereka bisa mentasdik tiadanya. Padahal ini wajib. Allah ada itu kan wajib. Apakah orang ateis bisa mentasdik tiadanya itu? Bisa. Nah, kok bisa? Karena memang urusannya bukan ditasdik oleh hatimu, tapi ditasdik oleh akalmu. Akal tidak akan bisa mentasdik tidak adanya. Paham sampai sini? Paham? Tidak adanya itu nyahnya kemana? Kepada apa? Kepada perkara kan? Perkara di sini apa? Hukum atau nisbah kan hukum. Hukum akli kan? Hukum. Berarti adanya hukum ini tidak bisa ditasdik. Perkara yang mana hukum adamnya tidak bisa ditasdik itu namanya wajib. Contoh lah biar cepat. Allah ada, Tuhan itu ada. Itu bahasa filsafatnya apa? Causa prima. The first cause. Wajibul wujud ini ada. Bagaimana kita mau mengidentifikasi bahwa itu adalah wajib? Kata kita itu kan wajib kan? Bagaimana mengidentifikasinya? Coba ada yang bisa nggak? Kenapa itu kok wajib? Berarti wajib itu kenanya kepada Tuhan ini atau kepada adanya atau kepada nisbahnya. Wajib itu kepada nisbahnya kan? Nah, ini macam-macam hukum. Berarti terhadap berarti Tuhan ada itu nisbahnya nisbah wajib. Paham? Kenapa? Dari mana kamu bisa mengatakan itu nisbahnya wajib? Karena tidak adanya nisbah itu tidak bisa ditasdik oleh
Gitu dulu jawabannya tuh. Ya. Kenapa kamu mengatakan Tuhan itu ada nisbah itu dalam kenyataan tidak bisa ditasdik oleh akal? Itu dulu jawabannya. Karena itu definisinya. Paham? Wajib itu kan definisinya ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Kamu katakan Tuhan ada, itu wajib. Saya nanya, kenapa kamu katakan itu wajib? Karena memang definisinya itu tidak bisa ditasdik adamnya oleh akal. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa adamnya dari Allah wujud itu? Atau dari Tuhan itu ada? Apa adamnya dari nisbah itu? Tidak. Berarti untuk mengidentifikasi ini wajib, kita harus melihat apa? Nakid dari qadiyah itu. Belajar nanti bab nakid dari qadiyah kan? Itu lazimul qadiyah kan? Ahkamul qadaya itu kan? Ahkam apanya? Lazimnya. Salah satu lazim dari qadiyah itu apa? Nafinya, adamnya. Itu lazim. Kalau lazim bisa lepas nggak? Nggak bisa. Apa hukum lazimnya dia kalau tanakud? Kalau yang A benar, yang B pasti salah. Ini asal, ini furu. Ini asal, ini lazim. Asalnya, kalau asalnya benar, lazimnya yang mana lazimnya ini nakid, dia pasti salah. Nah, kalau ini salah, ini pasti benar. Makanya harus tahu hukum nakid. Yang dimaksud adamu teh, nakidnya qadiyah ini tidak bisa ditasdik oleh kolbu, oleh akal. Paham sampai sini? Berarti kita harus melihat dua tuh. Allah ada atau apa? Tuhan itu ada. Untuk melihat ini wajib, untuk menentukan ini wajib, maka kita harus lihat tuh nakid apa? Allah tidak ada. Oke. Berarti ini nakid. Karena ini nakid, ini qadiyahnya yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Paham? Kita cek yang mana asal berarti? Tuhan ada atau Tuhan tidak ada? Mana yang asal? Tuhan ada dan inilah yang kita hukumi wajib. Mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Adamnya ini tidak tertasawurkan dalam pengertian adamnya ini tidak bisa ditasdik. Berarti perhatian kita beralih kemana? Ke adamnya. Oke. Kalau Tuhan ini Adam, memang apa konsekuensinya? Paham? Jika ilah ini Adam, atau wajibul wujud ini Adam, imma akan terjadi alam ini qadim, atau akan terjadi tasal. Betul nggak taksimnya itu? Betul. Ada kemungkinan ketiga nggak? Ada. Apa? Daur tuh. Imma tasalsul atau daur atau alam itu qadim. Coba cari lagi kemungkinan yang lain, ada nggak? Nggak ada. Udah. Imma alam ini qadim atau tasalsul atau daur. Tinggal kita, bisakah kita mentasdik nih alam ini qadim? Nggak bisa mentasdik itu. Nanti keluarin dalilnya kalau butuh dalil tuh. Pokoknya yang jelas alam qadim tidak bisa ditasdik. Tasalsul terjadi bisa ditasdik nggak? Nggak bisa. Daur terjadi bisa ditasdik nggak? Enggak. Berarti lawazim dari tidak adanya ilah nggak bisa ditasdik semua. Ya kan? Lazimnya manfi berarti malzumnya manfi. Berarti tidak ada ilah ini man. Kalau tidak ada ilah manfi berarti salah kan? Nakidnya pasti benar. Ada wajib sudah. Paham? Apalagi yang wajib? Tahayyuz bagi jirim. Tahayyuz bagi jirim. Itu nisbah bukan? Menisbahkan apa bagi apa? Tahayyuz bagi jirim. Itu nisbahnya apa? Wajib, masalah atau jaiz? Bagaimana kita mengatakan itu wajib? Ayo. Kita lihat dulu apanya? Nakidnya. Apa nakidnya? Nah, jirim tidak. Apakah adamnya asal ini bisa kita tasdik? Kenapa? Karena kalau ini kita tasdik, yaitu jirim tidak tahayyuz, itu kan? Kalau itu kita tasdik akan lazim perkara muhal. Apa itu? Jirim tidak tahayyuz. Laisa huwa huwa. Apa laisa huwa huwa itu? Atau qalbul haqaiq nanti.
atau wujudu syai'i bi ghairi sifati nafsihi, adanya sesuatu tanpa sifat nafsnya. Jirim itu kan sifat nafsnya tahayuz kan? Nah kok bisa jirim nggak tahayuz? Berarti bukan dia dong. Itu nanti law of identity, itu hukum identitas. Hukum identitas tercemari, maka tidak bisa ditasbih. Kalau ini salah, berarti lawannya pasti benar. Pasti benarnya. Ini sudah bisa dipastikan salahnya. Tidak bisa ditasbih adamnya tuh, wajib. Halo? Paham? Nah, itu harus bisa ke sana. Pokoknya intinya nanti kontradiksi, intinya di sana. Cuman gimana ini kita masuk ke kontradiksinya? Makanya kita belajar nakid, kita belajar aks, lawazim kodoya tuh. Itu diantaranya untuk apa? Untuk identifikasi. Paham sampai sini? Nah, oke. Itu ada yang kita bisa langsung tahu, yaitu apa? Doruri kan? Ada yang kita harus berpikir dulu, yaitu nazari. Coba contoh yang tadi itu yang kita sebutin, adanya Allah wajib dan wajibnya tahayuz bagi jirim, itu wajib. Tahayuz bagi jirim itu wajib. Itu nazari atau doruri? Sebetulnya yang keduanya itu doruri sebetulnya. Yang pertama nazari itu. Allah wujud, wajibnya itu nazari. Ya, tahayuz bagi jirim itu sebetulnya doruri. Sebetulnya doruri itu. Cuman kita itu memerlukan tanbih begitu. Kan kalau doruri gitu, doruri kok harus dijelasin. Itu bukan nazar, itu apa? Tanbih. Itu ilmu kalam tuh. Cirinya doruri itu nggak butuh dalil. Kalau butuh dalil bukan doruri, berarti dia nazar. Yang doruri kok didalilin, oh itu bukan dalil, itu tanbih. Paham ini? Paham? Nah, sekarang yang kedua apa? Kalau mustahil kan sebaliknya tuh. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Berarti kalau ini apakah kita harus melihat untuk menentukan suatu perkara ini mustahil? Harus lihat nakidnya nggak? Dari yang kita hukum mustahil? Nggak harus ini mah. Lebih mudah daripada yang wajib, karena untuk menentukan ini wajib kita harus lihat nakidnya. Karena yang wajib itu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Adamnya yang harus kita cek. Apakah bisa ditasdik? Nggak bisa. Berarti nakidnya wajib. Paham? Kalau ini langsung mana yutasawwaru fil akli wujuduhu, gampang mudah, nggak usah lihat nakid. Paham? Apa contohnya yang mustahil tuh? Hah? Syarikul bari maujud atau wujudu syarikil bari, berarti wujud kepada syarikul bari. Kenapa ini mustahil? Karena jika ini ditasdik akan lazim perkara yang muhal langsung itu mah. Tuh usah lihat nakid dulu. Paham? Ini lebih mudah menentukan suatu mustahil itu, lebih mudah daripada menentukan suatu itu wajib. Wujud nisbah, wujud ma. Ini nisbahnya udah langsung lihat aja. Nanti kalau ini ditasdik akan keluar perkara. Kalau ini terjadi di dalam realita, apakah akan keluar perkara muhal atau tidak? Tatkala dia akan keluar perkara muhal, langsung itu mustahil. Paham? Ayo, tahu dari mana syarikul bari itu muhal? Coba. Tasdik? Iya, ditasdik wujud ya kan? Kalau wujudnya ditasdik atau dia itu wujudnya mewujud fil kharij, berarti akan keluar perkara yang muhal. Apa perkara yang muhal yang akan keluar apabila syarikul bari itu mewujud? Ta'adudul kudama bisa. Kenapa ta'adudul kudama itu muhal? Bentar. Muhalu ta'adudil kudama nazori atau doruri? Nazori, berarti butuh nazor lagi itu, belum ma'rifat. Ini yang kodim ta'adud akan lazim apa? Kan lazim apa? Apa sih yang kodim itu nggak boleh lebih dari satu? Karena kalau yang kodim itu ta'adud akan terjadi apa? Kira-kira apa sih? Hmm?
Ini ada dua perkara yang kodim. Akan melazimkan kepada sebetulnya ya nanti kesana itu tasalsul. Sebetulnya akan melazimkan kepada tasalsul. Kenapa lazim tasalsul? Kalau ada minimal dua kan kalau ta'adud itu, kenapa akan lazim tasalsul? Adanya kenapa? Kenapa? Wah, ini harus dari sini nih. Jika harus begitu. Jadi kalau kamu itu mau punya pola pikir mutakalimin harus begini. Kenapa ta'addudul qudama akan melazimkan kepada tasalsul? Misalkan begitu. Karena jika yang kodim itu ta'addud, maka tuh, makanya harus dekat. Maka akan lazim apa? Bedanya satu yang kodim dengan kodim yang lain. Harus beda kan? Satu yang kodim dengan kodim yang lain. Karena jika satu yang kodim dengan yang kodim yang lain ini sama, berarti bukan dua. Bukan ta'adud kalau sama itu. Berarti harus ada beda. Bedanya itu harus yang hadis, nggak mungkin yang kodim. Betul nggak? Kalau dia dua kodim, berarti harus beda kan? Yang membedakan ini harus hadis, nggak mungkin. Karena kalau kodim mungkin. Apabila yang membedakan A dan B ini sesuatu yang mungkin, maka dia bukan kodim. Paham nggak? Mau dijelasin nggak nih? Mau dijelasin? Kayak begini. Ini kodim. Apabila terjadi kan? Jika terjadi dua kodim, kodim A dan kodim B. Berarti kan ini berbeda tuh. Berbeda. Bisakah beda dengan yang wajib? Nggak bisa, karena kalau dengan yang wajib di sini ada, di sini ada. Kan wajib. Di sini ada, di sini terus nggak ada bedanya. Berarti beda nggak A sama B? Nggak beda kalau begitu. Berarti harus beda kan? Kalau ta'adud, yang bedanya ini harus apa? Harus mungkin. Karena di sini ada, di sini nggak ada, atau di sini nggak ada, di sini ada. Berarti mungkin kalau begitu. Misalkan yang membedakan itu apanya? Misalkan yang membedakan itu ukurannya. Yang ini lebih kecil 1 cm daripada yang ini. Berarti lebih kecil 1 cm ini kan mungkin kan? Ya. Dan lebih besar dari 1 meter berarti mungkin. Berarti subut sifat mungkin pada yang kodim. Paham? Subut sifatul mungkin pada yang kodim menunjukkan ini tidak kodim. Karena sifat dan zatnya talazum. Laisa huwa. Bukanlah yang kodim itu kodim. Pada akhirnya mengatakan ada dua yang kodim, kamu mengatakan tidak ada yang kodim. Paham? Makanya dua kodim itu mustahil. Apa yang dorurinya? Yang dorurinya itu laisa huwa. Dia bukan dia, itu mustahil. Yang kodim bukan kodim. Mungkin nggak yang kodim bukan kodim? Nggak mungkin. Sedangkan konsekuensi mengatakan yang kodim dua itu, kamu mengatakan yang kodim tidak kodim. Karena harus berbeda. Yang membedakannya harus mungkin. Kalau yang harus mungkin, kemudian subut, maka hadis. Kalau hadis berarti sohibul tidak ada kodim. Kamu mengatakan dua yang kodim, akhirnya tidak ada yang kodim. Berarti ada dua yang kodim, mustahil. Paham? Oh. Nah itu. Jadi ngomongin apa tadi kita sebelumnya tuh? Mustahil. Nah mustahil malah syarikul bari kan? Ya suruh siapa ngasih contoh syarikul bari itu? Karena kalau syarikul bari akan terjadi dua yang kodim. Akhirnya tidak ada yang kodim. Tidak ada yang kodim kan mustahil kan? Karena akan tasalsul. Tuh berarti adanya dua yang kodim mustahil. Berarti adanya syarikul bari mustahil. Syarikul bari mustahil. Sudah di situ. Gak usah lihat nakidnya. Kalau menentukan wajib harus lihat nakid. Agak susah. Paham? Ada yang lebih susah. Yang mungkin.
menentukan mungkin itu lebih susah, kan harus dilihat dua-duanya. Mala ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Akal itu bisa mentasdik, adanya yang bisa ditasdik, tidak adanya pun bisa ditasdik, dalam pengertian adanya tidak mengeluarkan perkara yang muhal, tidak adanya pun tidak mengeluarkan perkara yang muhal. Sebetulnya menentukan satu perkara mungkin itu kalau bagi saya ya itu lebih sulit daripada menentukan wajib dan tahil. Makanya tadi kan ditanyakan, sholat haram tahil. Nah, sholat haram itu mungkin, bukan mustahil. Orang tuh banyak kejebaknya di sini nih. Ya, kita kasih contoh. Yang mudah dulu. Gerak bagi jirim, hukumnya jaiz. Tahu dari mana? Hah? Nah, kalau itu doruri kan, dalam pengertian apa? Ya kelihatan udah. Ya. Taharruk bagi jirim, gerak bagi jirim itu mungkin udah kelihatan, karena kelihatan adanya ya kelihatan, gak adanya kelihatan, udah itu doruri itu. Paham? Haram bagi sholat zuhur, wajib, mustahil, atau jaiz? Kenapa? Bingung kan? Dari mana mulai? Ini dari mana mulainya istidlalnya nih? Nah, coba kita kira-kirakan iya. Apakah dengan haramnya sholat zuhur akan lazim perkara muhal? Kalau sholat zuhur ini haram, maka akan tasalsul. Apa iya? Enggak. Akan daur? Enggak. Akan sesuatu itu bukan dirinya? Enggak. Karena sholat itu syai, haram itu syai'un akhar. Paham? Apa ya? Enggak ada yang lazim. Oke, kita kira-kirakan nafinya. Berarti sholat zuhur tidak haram. Apakah akan keluar perkara muhal? Enggak. Berarti itu mungkin. Karena kita sebetulnya memahami itu dengan tasawur, yang namanya sholat zuhur haram itu yaitu Allah tidak tidak mencari pekerjaan sholat zuhur dari mukallaf. Kan itu tasawur maknanya sebetulnya. Haram itu ya. Allah mencegah gitu. Allah mencegah atau bukan mencegah. Allah melarang mukallaf untuk mengerjakan sholat zuhur. Kan begitu aslinya. Sholat zuhur haram itu. Allah melarang mukallaf untuk sholat. Apakah Allah melarang mukallaf untuk sholat zuhur akan terjadi perkara muhal? Enggak. Allah tidak melarang. Apakah akan terjadi perkara muhal? Tidak. Kenapa? Karena kudrah Allah ta'aluk kepada dua-duanya. Dan irodahnya pun begitu kan, suluhi, ta'aluk kepada dua-duanya. Maka tidak akan terjadi perkara yang muhal. Allah memasukkan orang taat ke neraka. Jaiz. Kenapa? Karena Allah memasukkan orang mukmin ke surga. Subutnya berarti nafinya berarti tidak akan terjadi perkara yang muhal. Nah, subutnya yaitu Allah memasukkan orang mukmin ke neraka, tidak terjadi perkara yang muhal juga. Ini agak beda sedikit dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nyebutnya itu mustahil. Karena akan bertentangan dengan sholah wal aslah. Tuh. Di sini nanti kita berdebat tuh. Udah yang jelas kita yang benar. Kalau nggak mampu kita nonton. Pokoknya kita benar lah udah. Pasti apa? Pasti menang kita. Pasti kita yang benar udah. Itu mah udah terjadi banyak, udah terlalu lama perdebatannya. Pasti udah kita yang benar. Cuman bagaimana coba kita mau merod ini? Akhirnya kita harus merod bahwa sholat aslah bagi Allah tidak wajib begitu. Dan pokoknya harus diingat ini mah malakah ini mah. Maksudnya bukan perkara yang bisa dikasih tahu sekali, kan bisa. Ini malakah. Kalian harus terus-terusan. Kok saya bisa tahu ini mungkin? Kok saya bisa tahu ini wajib? Kok saya bisa tahu ini mustahil? Itu harus terus-terusan. Itu mah malakah. Gak bisa sekali dikasih, gak bisa. Dan kalau kamu masih salah di dalam
apa? Di dalam mengkategorikan nisbah ini wajib sama kamu malah dihukumi mustahil, oh itu mau parah udah. Yang wajib dihukumi mustahil itu kadang-kadang nggak terjadi, jarang lah. Yang mustahil dihukumi wajib itu parah juga. Yang agak susah nih yang mungkin ini. Kadang-kadang yang mungkin disebut mustahil, yang mungkin disebut wajib, kadang disebut. Itu kalau masih ada salah, apalagi kalau kayak tadi itu yang wajib disebut mungkin, wah itu udah, itu masih belum terbuka apanya pikirannya tuh. Jadi kalau kata Manti kemarin, sahabnya itu belum dihapus. Kenapa? Terlalu banyak hijab di dalam hati kalian. Terlalu banyak hijab itu. Itu biasanya terlalu banyak keinginan, terlalu banyak masalah tuh dalam pikirannya. Nih orang itu ya, orang itu dia nggak pernah lepas dari yang namanya pikiran. Pasti mikir. Kalau nggak mikirin pelajaran, yang mikirin Mobile Legend. Pasti mikir tuh. Semakin banyak perkara selain din yang dia pikirkan, semakin maju, semakin jauh. Nah, akhirnya gimana nih supaya kita itu? Yaitu bersihin tuh. Apa? Keinginan-keinginan selain Allah. Kama qalahu Syekhuna Iwan Fals. Keinginan adalah sumber penderitaan. Nah, katanya sih begitu. Keinginan itu sumber penderitaan. Kita punya keinginan, udah kita mikirnya ke situ. Wajib mustahil jaiz nggak dipikirin. Ada pertanyaan sampai sini? Itu secara global tentang wajib, mustahil, dan jaiz. Ada satu risalah bagus Said Fodah itu, Ahkam Hukmil Akli. Nama risalahnya itu 20 halaman lah kurang lebih. Yang saya rasa itu akan sangat bisa sekali mengantarkan kita ke sini untuk mengetahui wajib, mustahil, jaiz. Insya Allah kalau kita masih ada jodoh buat belajar, nanti kapan-kapan kita pelajari Ahkam Hukmil Akli. Ada pertanyaan? Ya. Agnostik. Agnostik itu mereka itu kan katanya sih ya, mereka itu kan percaya Tuhan, tidak percaya aturan. Itu usulnya tuh. Percaya Tuhan, tidak percaya aturan. Masalahnya kalau bertemu dengan mutakalimin yang benar mutakalimin itu, kita tidak bisa merod satu kelompok secara utuh, nggak bisa. Kita jadi merod itu perkodiyah, bukan satu kelompok di nggak bisa, itu tidak objektif. Jadi begini, Imam Ghazali itu mengatakan satu-satunya perkara yang salah dari Nasrani itu apa? Mengatakan Isa itu anak Allah, cuma itu salahnya itu. Yang lainnya urusan lain. Kalau orang Nasrani mengatakan misalkan Panadol ini bisa menyembuhkan, ya emang gitu keadaannya. Ya kan, adat kan. Kalau orang Nasrani mengatakan 5 kali 5 25, ya memang benar. Jangan gara-gara dia Nasrani kita tolak. Kita tanya sama Nasrani, 5 kali 5 berapa? 25. Ah, kamu mah Kristen kan? Enggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi nanti kalau begini, Ustaz bagaimana untuk merod agnostik misalkan? Sebetulnya nggak bisa. Kita harus tanya dulu, kodiahnya apa agnostik itu? Begitu. Apa standing point kamu di mana? Apa yang kamu yakini di situ dulu? Karena kalau misalkan dia mengatakan bahwa Tuhan itu yang namanya aturan itu tidak ada, berarti kita katakan berarti dia mengatakan mungkin membuat aturan bagi Tuhan itu perkara yang mustahil. Nanti di situ. Jadi agnostik yang sekarang itu udah bukan tukang mikir juga, jadi susah. Agnostik sekarang bukan tukang mikir. Jadi kita itu gini. Kita itu belajar ya, mau bertarung nih. Kita belajar banyak sekali aturan dulu. Aturan kalau bertarung tuh begini dan begitu. Banyak. Udah. Siapa lawannya? Orang itu. Pas kita mau berantem, dia nggak tahu aturan.
Jadi nggak kita berantem tuh? Nggak jadi. Kalian pernah lihat nggak Mike Tyson, Muhammad Ali lawan ahli jujitsu Jepang? Belum pernah. Itu pernah terjadi tahun 70-an atau 80-an. Akhirnya apa? Nggak jadi berantem. Muhammad Ali kan maunya berantem tinju nih. Si itu kan jujutsu. Maunya kan ngerangkul tuh. Akhirnya nggak mau. Ini orang tahu satu kali dipukul Muhammad Ali, sekali dipukul Muhammad Ali, itu bukan pukulan Chris John. Akhirnya dia menghindar terus kan, lari terus. Muhammad Ali ngedeketin, dia lari. Si itu mau apa? Mau ngerangkul, nggak berani dia karena takut kena pukulan. Akhirnya orang itu rebahan di ring ini, rebahan di ring. Dia nungguin Muhammad Ali apa? Mukul supaya bisa rangkul. Muhammad Ali ngedeketin, nggak mau, takut dirangkul. Jadi ada yang balik, udah gini-gini aja terus. 6 ronde itu nggak jadi berantemnya. Orang udah nonton, kirainnya itu bakal jadi battle yang epic. Epic kan, ahli jiu-jitsu Jepang lawan tinju Amerika, boxing. Paling keren dua-duanya. Kirain bakal epic, ternyata cuma goler-goler. Nah, jadi. Kita sekarang ngomongin agnostik, apakah mereka jadi agnostik gara-gara berpikir? Taklid, kalau mereka gara-gara taklid, bingung juga kita gimana mau merodnya. Nanti kalau di dalam ilmu kalam ada semuanya udah selesai. Mau yang agnostiknya, mau yang ateis, mau yang Kristennya, yang Hindu, udah selesai semua. Beres, tidak menyisakan. Ulama kita itu, ulama kalam itu selesai. Cuman bahasanya jadi beda gitu. Makanya nanti insya Allah kalau misalkan mau nih, bagaimana agnostik? Coba cari apanya? Kodiyahnya. Kodiyah asal mereka itu apa? Saya semalam itu ngobrol sama Buya kan, Mu'tazilah. Ada usul khomsah itu. Salah satunya kan apa? Sholah aslah salah satunya itu. Sholah aslah, kemudian yang terkenal itu dari Mu'tazilah itu apa ya? Hah? Manzilatun baina manzilatain, terus apa? Allah. Nah itu sifat-sifat ma'ani kan? Nah, ada musifatil ma'ani. Misalkan itu usulnya. Ya udah kesananya kan cabang dari ini kan. Tatkala itu ditasdik, mikirnya diterusin. Artinya golongan cowok nggak terus salah. Iya kan? Di sini kiri, di Allah wajib menjaga sholat wal aslah. Kesananya apa? Orang yang sholat nggak boleh disiksa tuh. Orang yang nggak sholat harus masuk neraka. Kan gara-gara ini. Terus kesannya gelinding terus jauh. Makanya lebih susah lagi untuk ambilnya tuh. Guys jauh tuh, saya tak mantepkan liur aing. Udah pusing. Nah, nanti kalau misalkan kita mau yang muasirah, mau yang sekarang, kita lihat dulu tokoh-tokohnya siapa. Kalau mau yang serius, jangan yang tampil di YouTube. Kita lihat buku-bukunya. Buku-bukunya. Kita lihat standing point mereka di mana. Langsung ketahuan. Mudah kok. Mudah. Nah, kalau agnostik dalam pengertian itu, dulu itu namanya agnostik apa? Brahimiyah. Dulu itu. Percaya kepada adanya Tuhan, tapi tidak percaya terhadap adanya syariat Rasul. Otomatis tidak percaya kepada adanya syariat. Itu agnostik itu. Nanti kita lihat itu standingnya di mana. Kalau di ilmu kalam sudah selesai. Jadi itu nggak bakalan dijauh sekarang lah ya. Karena harus tahu khususnya dulu. Karena nggak bisa kita berbicara hukumnya, nggak bisa. Harus per kodiyah. Tanpa kodiyah kita nggak bisa ngobrol. Itu. Ada lagi? Ya. Taklif? Taklif ilham itu gimana? Oh, ya. Apakah itu amaroh? Kan kalau wad'i ya, berarti ya. Wad'i. Wad'i itu kan dia amarohnya tuh. Ima dia sabab atau dia itu syarat atau dia itu mak. Sekarang taklif ilami.
Apakah itu sabab, syarat, atau mani? Masuk kepada salah satu itu enggak? Sabab, syarat, atau mani? Enggak masuk. Kalau enggak masuk berarti bukan mani. Kamu mengatakan itu wad'i, harus bisa mempertanggungjawabkan ini masuk ke dalam salah satu dari tiga itu. Apakah dia sabab, apakah dia syarat, atau apakah dia mani? Itu thariqahnya mutakalim. Makanya kalau siapa, saya nggak tahu tuh ada taklif i'lami. Karena saya itu belajar fikihnya, kitab-kitab itu saya Nawawi Banten. Beliau itu thariqahnya mutakalim jalannya. Makanya nanti ada kita bacakan itu. Saya waktu baca juga lucu. Ya enggak saya praktekin juga kan. Itu kita tidur sesaat sebelum sholat Jumat itu enggak dosa. Karena pola pikirnya begini. Sababnya belum ada. Sebabnya belum ada. Tatkala sebabnya belum ada, ya apakah ada larangan kita tidur saat itu? Kan begitu. Larangannya enggak ada. Tatkala larangannya belum ada, ya terus ya tidur aja kalau mau. Gitu. Beda kalau sudah ada. Nah, ada tolaknya. Kalau taklif i'lami itu dasarnya ada dasarnya nggak tuh? Ada. Nantilah kalau ada kitabnya saya lihat ya. Kalau ada apanya, jelasannya. Biar dia bisa dilihat. Itu cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, bagus. Kita lihat qadiyah. Jadi gini, biasanya kan kita kalau cari ini mubtada, ini khobar, ini fiil, ini fa'il kan begitu kan? Ini syarat, ini jawab. Sekarang begini, ini qadiyah hamliyah, mujabah, qadiyah hamliyah, salibah. Lihat sama kamu itu apa? Nakidnya, aksnya. Insya Allah satu halaman gak beres-beres itu. Paham? Yang enak nanti kesana gitu. Kalau dia sudah syarah ada taklil kan? Berarti ini bimanzilati muqaddimah atas yang ini. Berarti ini dakwah. Paham maksudnya? Paham ya? Ini dakwah, ini matlub. Matlub ini kan pasti ada muqaddimah sugur, muqaddimah kubro kan? Nah itu biasanya pakai li'anna. Yang pakai lam-lam itu kan li taklil. Taklil itu kan berarti bimanzilati muqaddimah sugur atau muqaddimah kubro. Bagi itu. Misalkan apa? Misalkan apa tuh ya di dalam fikih ya? Nah misalkan begini. Apa namanya? Bersentuhan kulit dengan ajnabi batal karena ada di dalam Al-Quran aula mastumun besar. Nah berarti kan begini kita, berarti ini kan dalil, natijahnya apa? Batal kan? Coba kamu pikir tuh gimana ini dari dalil kok bisa jadi batal? Keluarkan muqaddimah sughra kubro nih, bisa nggak kira-kira coba? Bersentuhan kulit batal karena dalilnya aula mastumun bisa. Coba keluarin jadi muqaddimah sughra jadi natijah itu. Sampai keluar bersentuhan kulit dengan ajnabi batal. Bersentuhan kulit dengan ajnabi diperintahkan untuk tayamum. Betul nggak? Itu perintah tayamum kan? Betul? Halo? Ya, muqaddimah sughra. Tahu dari mana itu? Al-Quran. Ya, bersentuhan kulit dengan ajnabi diperintahkan untuk tayamum. Quran. Semua yang diperintahkan untuk tayamum berarti diperintahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti dari wudu. Musalaman nggak tuh? Musalaman berarti bersentuhan kulit diperintahkan untuk wahwal matbu. Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa. Tuh kayak gitu mikirnya. Terus dipikirin. Insya Allah satu halaman nggak selesai. Tapi kalau udah biasa tuh, enak udah. Kamu tahu dari mana keluarkan muqaddimah sughra, muqaddimah kubro? Keluarin Al-Quran nggak bisa. Hujah itu cuma kias. Iya kan? Kalau bukan kias, bukan hujah. Ngeluarin Al-Quran itu Al-Quran kan harus sughra kubronya. Al-Qurannya nggak nyuruh wudhu kok. Pokoknya nyuruh wudhu nggak? Tuh. Makanya ada dalil, ada wajhud
Dalalah itu ketelitian nanti di dalam berpikir. Saran saya, mutolaah ada suki, hasiah ada suki. Itu insya Allah tuh bikin malakah kita itu untuk teliti di dalam berpikir. Insya Allah. Atau kitab-kitab Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau kira-kiranya bingung, jangan. Itu soalnya agak berbahaya itu. Fakhruddin Ar-Razi itu sering membahas subhat yang mana sama sohibul subhatnya pun gak kepikiran subhat itu. Iya, sampai situ. Ini subhat nih. Subhat itu Mu'tazilah aja nggak tahu itu subhat. Tahu nggak falasifah yang aklul awal, aklul tsani, aklul tsalis? Akal satu, kemudian ada akal pernah dengar itu? Pernah. Itu yang bikin siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Yang bikin itu. Jawab gak Fakhruddin Ar-Razi itu? Nggak jawab. Nggak kasih jawaban. Kok bisa kayak gitu? Itu luar biasanya beliau tuh. Luar biasa, makanya kebanyakan diharamkan kan? Pernah dengar nggak? Kitab-kitab Fakhruddin nggak boleh dibaca. Kalau di pesanan-pesanan salah nggak boleh dibaca tuh. Nah, ya, karena sering kayak gitu beliau tuh. Bikin apa? Masalahnya nggak diselesaikan. Itu kata Imam. Kalau nggak salah saya itu pernah baca Imam Sanusi katanya begini. Kenapa Imam Ar-Razi itu seperti itu? Karena tatkala nulis subhat semangat. Waktu mau nulis rodnya udah capek, tidur. Besoknya nggak dilanjutin. Itu seringnya Fakhruddin Ar-Razi. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi lah. Kita istirahat. Satu lagi? Ada? Mungkin kita berarti satu sesi lagi kan? Cuman alhamdulillah intinya sudah disampaikan. Karena intinya di situ. Wajib, mustahil, jaiz di situ. Karena mungkin kita nanti sore udah selesai. Malam abangnya mau kesini katanya. Mau evaluasi. Itu. Awas ngomongin saya jelek, awas. Nah, terserah kalian. Nanti kita ketemu lagi sore insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab.